Bab 111. Masalah kegagalan Yiwu merayu Sueling hanyalah gangguan kecil. Setelah masa damai yang singkat, hewan-hewan liar terus makan dan minum sambil mencari pasangan pilihan mereka. Sang Ye akhirnya tiba. Dia membawa 3 tong kayu kecil berisi anggur. Begitu Suang Yun melihatnya, dia langsung melambai padanya. Akhirnya kamu di sini. Aku sudah menunggumu. Setelah Sang Ye datang, Suang Yun segera mengambil botol kayu kecil, melepas sumbatnya, dan menyesapnya dalam-dalam. Luar biasa. Dia belum minum sejak terakhir kali. Entah kenapa, semakin lama dia tidak minum, dia semakin merindukan rasa wine. Kebetulan dia tidak ada aktivitas besok. Dia bisa mabuk malam ini. Sang Ye menyerahkan 1 botol kayu kecil lagi kepada Baidi. Baidi mengambilnya, menyesapnya sedikit, lalu berhenti. Terakhir kali dia mabuk, dia hampir memperkosa Huan-Huan. Kejadian itu meninggalkan bekas luka yang mendalam di hatinya. Dia tidak akan pernah membiarkan dirinya mabuk lagi. Suang Yun tahu bahwa dia tidak ingin minum, jadi dia mengangkat gelas anggur ke arah Sang Ye. Ayo minum. Huan-Huan menatapnya tanpa berkata apa-apa. Kamu tidak bisa minum dengan baik. Minumlah lebih sedikit. Mereka tidak boleh mempermalukan diri sendiri ketika sedang mabuk. Tanpa diduga, Suang Yun menepuk dadanya dengan percaya diri dan berkata, tidak apa-apa meskipun aku mabuk. Aku akan pulang dan tidur saja. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Huan-Huan. Dia bertanya-tanya siapa pemabuk yang berlutut di tanah dan memeluk pahanya sambil menangis dan memohon padanya untuk tidak pergi. Ini adalah pertama kalinya Sang Ye minum, tapi di luar dugaan, toleransi alkoholnya lumayan. Dia dan Suang Yun meminum sebagian besar anggurnya. Pada akhirnya, Suang Yun sangat mabuk hingga dia mulai berbicara omong kosong. Ekspresi Sang Ye tetap tidak berubah, dan matanya jernih. Dia tidak terlihat mabuk sama sekali. Api unggun hampir padam, dan binatang-binatang sudah penuh. Sebagian besar rubah betina telah menemukan jantannya. Pasangan itu berpelukan dan melepas rok kulit binatang mereka. Mereka mulai berhubungan seks di tempat terbuka. Hanya itu yang bisa terjadi. Huan-Huan merasakan matanya perih. Dia segera menutup mata anak serigala itu. Ini tidak cocok untuk anak-anak. Cepat pulang. Baidi juga merasa sudah waktunya. Dia berkata kepada Huan-Huan, Suang Yun dan saya akan membawa anak-anak kembali. Pergilah bersama Sang Ye dan bantu dia mengeluarkan alkohol dari tubuhnya. Huan-Huan tertegun, tidak mengerti. Hah, orang yang paling banyak mencium bau alkohol adalah Suang Yun, bukan? Sang Ye sepertinya tidak perlu menyadarinya sama sekali. Suang Yun tiba-tiba memeluk Huan-Huan dan menangis, Huan-Huan, aku tahu aku tidak selembut dan setulus Baidi, aku juga tidak memiliki 2 penis seperti Sang Ye, tapi aku sangat menyukaimu. Jangan tinggalkan aku, oke? Huan-Huan, Sang Ye. Baidi menarik Suang Yun dan menyeretnya ke samping. Kemudian, dia berkata kepada Sang Ye, ajak Huan-Huan jalan-jalan. Aku akan membawa mereka kembali untuk beristirahat. Sang Ye tanpa sadar memandang Huan-Huan. Huan-Huan, yang awalnya bingung, tiba-tiba mengerti maksudnya. Dia memandang Baidi dengan heran, ingin bertanya padanya apakah dia menyerahkannya kepada orang lain. Tapi alasan membuatnya menelan kata-kata itu. Dia tidak bisa menanyakan pertanyaan yang menyakitkan seperti itu. Baidi bersikap baik. Sang Ye tidak bersalah. Dia tidak bisa menyakiti mereka. Baidi memandang Sang Ye. Aku akan menyerahkannya padamu. Bersikaplah lembut padanya. Sang Ye mengangguk. Ya, Baidi menepuk pundaknya, lalu menyeret kembali Suang Yun yang mabuk. Anak-anak serigala memandang ke arah Huan-Huan, lalu mengikuti Baidi. Hutan yang diselimuti malam itu seperti dewi yang sedang tidur, tenang dan indah. Sang Ye berubah menjadi ular piton dan perlahan duduk di ekornya. Tubuh ularnya merayap melintasi rerumputan dan menuju lebih jauh ke dalam hutan. Beberapa hewan kecil lari ketakutan saat melihat ular piton mendekat. Keduanya sampai di tepi danau jauh di dalam hutan. Di tengah malam, kunang-kunang yang tak terhitung jumlahnya menari di atas danau, memancarkan cahaya putih samar seperti percikan bintang yang jatuh ke dunia fana. Danau itu sunyi. Bulan dan kunang-kunang terpantul di air,
membentuk dunia ilusi indah seperti kaca. Semuanya seindah mimpi dongeng. Huan menyaksikan adegan ini dengan bingung. Dia belum pernah melihat pemandangan malam yang begitu indah. Kecanggungan yang dia rasakan karena diberikan oleh Bai Di menghilang. Tidak ada yang lebih memabukkan daripada pemandangan indah ini. Tubuh bagian atas ular piton itu menjelma menjadi manusia. Dia mengangkatnya dan meluncur ke danau. Dia berenang dengan mantap, berhati-hati agar Huan tidak jatuh ke dalam air. Huan mengangkat tangannya, dan seekor kunang-kunang hinggap di telapak tangannya. Dia memperhatikan kunang-kunang sementara Sang Ye memperhatikannya. Dia berbisik, apakah kamu suka di sini? Huan mengangguk dengan penuh semangat. Saya bersedia. Kunang-kunang mengepakkan sayapnya dan terbang menjauh dengan lembut. Sang Ye mencium pipinya. Kalau begitu, apakah kamu menyukaiku? Huan menatapnya dengan bingung. Rambut hitam panjangnya jatuh ke air dan melebur ke dalam kegelapan. Tidak ada warna di pipi pucatnya. Hanya matanya yang gelap yang tampak dipenuhi cahaya bintang di bawah sinar bulan, menyala dan bersinar. Dia merasakan jantungnya berdetak kencang, tapi napasnya melambat tanpa sadar. Dia baru sadar ketika Sang Ye membungkuk dan dengan hati-hati mencium bibirnya. Tentu saja dia melakukannya. Dia menyukainya. Bibir Sang Ye terasa dingin, seperti air di malam hari. Sama seperti dia selalu dingin dan menjaga jarak. Namun setelah mengenalnya dengan serius, dia menyadari kelembutan yang tersembunyi di balik es. Bagaikan seekor capung yang menyusuri permukaan air, ia mencium bibirnya berulang kali. Dia tidak mendalaminya. Dia berhati-hati untuk mengujinya. Huan menatap wajah tampannya dan mendengarnya bertanya dengan suara rendah penuh kesabaran dan keinginan. Bolehkah? Hatinya meleleh melihat tatapan penuh kasih sayang pria itu. Dia buru-buru mengulurkan tangannya yang indah untuk memeluknya. Tentu saja. Namun, karena dia terlalu terburu-buru, tangannya yang semula melingkari lehernya, tanpa sengaja melingkari kepala Sang Ye. Sang Ye ditarik ke dalam pelukannya, wajahnya terkubur di dadanya. Dia benar-benar terkubur di dadanya. Sang Ye. Setelah beberapa saat, dia kembali sadar dan menyadari apa yang baru saja dia lakukan. Dia buru-buru melepaskannya dan tersipu. Aku minta maaf. Aku tidak bermaksud melakukan itu. Sang Ye terkekeh pelan. Ini adalah pertama kalinya Huan melihatnya tersenyum begitu murni. Untuk sesaat, dia tercengang. Rambut hitam tebal, kulit pucat, dan tatapan tajamnya lenyap saat dia tersenyum. Matanya penuh kepasrahan. Dasar bodoh. Dulu, Huan sering dimarahi oleh Suang Yun sebagai orang bodoh, tapi ini pertama kalinya dia mendengar kata-kata tersebut dari Sang Ye. Meskipun apa yang baru saja dia lakukan memang cukup bodoh. Ada sebuah batu besar di tengah danau. Sang Ye menurunkan Huan ke batu. Permukaan batu yang dingin membuat Huan menggerakkan pantatnya. Sang Ye dengan hati-hati melepas pakaiannya seolah sedang membuka hadiah. Saat tubuhnya terekspos sepenuhnya, napasnya tiba-tiba menjadi lebih berat. Malam itu agak berantakan. Ketika Huan bangun, dia menyadari bahwa hari belum sepenuhnya fajar. Dia sedang duduk di pelukan Sang Ye, punggungnya menempel di dadanya. Dia ditutupi selimut kulit binatang. Mereka berdua telanjang, dan ada sesuatu yang intim pada kulit mereka yang begitu dekat satu sama lain. Dia bersih. Sang Ye pasti membantunya mandi saat dia tidur. Sang Ye menunduk dan berbisik di telinganya, apakah kamu lapar? Huan menggelengkan kepalanya. Aku tidak lapar. Sulit bagimu tadi malam. Huan mengingat kejadian tadi malam dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu lagi. Dia tiba-tiba bertanya, di mana pola bintang di tubuhmu? Di punggungku. Sang Ye melepaskannya dan berdiri untuk memunggungi dia. Ada tato ular hitam tipis dan panjang di punggungnya yang jelas. Itu menyebar ke tulang punggungnya dan akhirnya menghilang ke dalam celah. Ada 3 bintang di sepanjang tato itu. Huan mau tidak mau mengulurkan jarinya dan dengan lembut membelai tato ular hitam itu. Mulai dari pinggang hingga kepalanya. Mahkota berbentuk duri muncul di kepala ular. Huan mengetukkan ujung jarinya pada mahkota duri. Sepertinya kontrak pasangan kita sudah berlaku. Kamu tidak bisa meninggalkanku begitu saja di masa depan.
Sang Ye menariknya ke dalam pelukannya lagi dan berjanji dengan serius, aku akan berada dimanapun kamu berada. Huan tersenyum puas. Dia bertanya pelan, kapan kita akan kembali? Kami akan kembali setelah menyaksikan matahari terbit. Matahari perlahan terbit di timur, mewarnai awan di cakrawala dengan warna merah tua. Awan memenuhi langit. Batas hari lainnya dimulai. Bab 112. Suang Yun sudah bangun. Dia tidak keluar pagi-pagi untuk berburu seperti biasanya hari ini. Sebaliknya, ia tinggal di rumah dan sesekali berlari ke pintu untuk menjulurkan lehernya dan melihat keluar. Mengapa mereka belum kembali? Apakah Sang Ye mengambil kesempatan untuk menculik Huan? Suang Yun menjadi semakin gelisah memikirkan kemungkinan ini. Anak-anak serigala tidak mengerti apa yang ayah mereka lakukan. Mereka berjongkok di sampingnya, menjulurkan leher untuk melihat keluar. Suang Yun mencari dalam waktu lama tetapi tidak melihat Huan. Dia menggendong putri sulungnya yang berbulu dan gemuk dan mendesah sedih. Sayang, ibumu tidak menginginkan kita lagi. Kami harus bergantung satu sama lain mulai sekarang. Dia menjulurkan lidahnya dan menjilat wajahnya. Suang Yun langsung senang. Dia berbalik. Sayang, cepatlah. Jilat pipiku yang lain juga. Big Gudi menerkamnya dan menjilat wajahnya. Suang Yun tersenyum sangat bahagia dengan air liur di wajahnya. Putri sulungku sangat penurut. 3 anak serigala lainnya melingkari kakinya sambil mengibaskan ekornya. Mata hijau berair mereka dipenuhi keinginan untuk dipeluk. Sayangnya, Suang Yun bahkan tidak melihat mereka. Bayi-bayi itu tidak senang. Ayahnya bias. Saat Baidi melewati pintu, ketiga anak serigala berlari dan mencium betisnya, meminta pelukan. Sebagai seekor kucing, Baidi secara alami menyukai anak kucing. Meski ketiga anak singa di depannya terlihat sedikit bodoh karena mewarisi gen ayahnya, memandang mereka kecil, lembut, dan imut, Baidi mau tidak mau merasakan sifatnya. Dia mengulurkan tangan dan mengambilnya. Ketiga anak serigala itu sangat senang ketika mereka akhirnya mendapat pelukan. Mereka menjulurkan lidahnya yang panas dan basah untuk menjilat Baidi. Baidi yang menjilat itu terdiam. Lupakan saja. Karena mereka masih muda, dia akan menanggungnya. Sang Ye akhirnya kembali bersama Huan. Suang Yun segera menurunkan putrinya yang berharga dan bergegas maju. Dia menarik Huan ke depannya dan mengamatinya dengan cermat. Kalau saja Huan tidak memeluk pakaiannya dengan erat, dia akan menelanjanginya saat itu juga. Suang Yun melihat banyak bekas ciuman di tubuhnya, bahkan di punggung kakinya. Dia memelototi Sang Ye. Binatang buas. Sang Ye kembali menatapnya tanpa ekspresi, tanpa niat untuk bertobat. Kulit di lutut Huan tergores. Hati Suang Yun sakit. Dia segera berlutut dengan satu kaki dan meledakkan lututnya. Apa itu rasa sakit? Pasti sangat sakit jika digaruk. Huanku yang malang, kamu telah sangat diganggu. Sudut mulut Huan bergerak-gerak. Apakah kamu masih mabuk sejak tadi malam? Suang Yun mendongak, bingung. Apa aku mabuk tadi malam? Saya tidak ingat. Huan mengelus kepala serigalanya dan dengan tulus menyarankan, kamu harus minum lebih sedikit anggur di masa depan. Baidi keluar dengan sup yang baru dimasak. Dia melirik Huan dan Sang Ye. Kamu sibuk sepanjang malam. Anda pasti lapar, bukan? Datang dan makan. Begitu dia mendengar apa yang dikatakannya, dia langsung mengerti bahwa dia sudah tahu bahwa dia dan Sang Ye telah kawin. Dia gelisah. Meskipun Baidi telah mendorongnya keluar tadi malam, dia tetap merasa bersalah. Entah itu dengan Suang Yun pada awalnya atau dengan Sang Ye sekarang, dia merasa bahwa dia berhutang pada Baidi setiap saat. Setelah sarapan, Suang Yun dan Sang Ye turun gunung untuk berburu. Baidi tinggal di rumah untuk merawat Huan dan anak-anaknya. Setelah menidurkan anak-anaknya, dia membiarkan Huan berbaring di tempat tidur. Pertama-tama dia membantunya mengoleskan daging buah yang harum dan renyah pada luka di lututnya, lalu mencampurkan bunga willow emas dengan air dan mengoleskannya pada bagian yang memar dan cupang. Huan merasakan hawa dingin di kulitnya. Dia telanjang, dan dia tersipu saat Baidi memperhatikannya dengan penuh perhatian. Setelah mengoleskan obat, Baidi membantunya berpakaian. Kamu akan pulih lebih cepat dengan cara ini.
Huan tidak melihat wajahnya. Ya, terima kasih. Bai Di sangat teliti dan dengan cepat melihat rasa bersalah dan kegelisahan dalam dirinya. Dia membelai kepalanya. Sang Ye adalah calon pasangan yang baik. Dia akan melindungimu bersama Suang Yun dan aku di masa depan. Kita adalah keluarga, jadi kamu tidak perlu merasa bersalah padaku. Dia mengatakannya dengan sangat tulus tanpa keengganan, yang sedikit meredakan kegelisahan di hati Huan. Bai Di menunduk dan mencium cincin di tangannya. Karena kamu memberiku cincin utama, katanya dengan hormat, aku harus memenuhi kepercayaanmu. Huan sangat tersentuh. Dia mengencangkan cengkeramannya di tangannya. Aku percaya padamu. Aku akan selalu melakukannya. Bai Di memeluknya dan tersenyum lembut. Cinta membuat orang egois dan cemburu, tapi cinta juga membuat orang berpikiran terbuka dan kuat. Dia sangat mencintainya sehingga dia rela melepaskan rasa cemburu dan posesifnya. Dia akan berubah menjadi pohon besar dan berdiri di depannya. Dia akan menopang dunia untuknya, melindunginya dari angin dan hujan, dan melindungi rumahnya yang hangat. Sore harinya, terjadi keributan di luar. Setelah menyapa Bai Di, Huan membawa anak-anak serigala keluar untuk menyaksikan keributan itu. Di depan pintu rumah Mu Ye, Mu Xiang menunjuk ke hidung Mu Ye dan memarahinya, apakah kamu bodoh? Wanita ini mempunyai niat jahat. Tadi malam, dia bahkan ditegur oleh Penatua Sueling. Bahkan pemimpin ras rubah meninggalkannya, tapi kamu masih ingin membawanya pulang. Mu Ye menegakkan lehernya dan tampak keras kepala. Kakak, aku sangat menyukai Yiwu. Saya bersedia merawatnya selama sisa hidup saya. Jangan khawatir tentang ini. Bagaimana aku tidak khawatir? Kamu adalah saudara kandungku. Sebelum ibu meninggal, dia secara khusus menginstruksikanku untuk mengawasimu dan tidak membiarkanmu mendapat masalah. Mu Ye meraung, saya sudah dewasa. Itu hak saya untuk memilih perempuan untuk diajak kawin. Bahkan jika kamu adalah saudara perempuanku, kamu tidak dapat menghentikanku. Mu Xiang terengah-engah karena marah. Jika bukan karena begitu banyak orang yang menonton, dia akan berlari ke depan dan mengalahkan bajingan ini. Pada saat ini, Jiu Yuan yang berada di sebelah Mu Xiang akhirnya berbicara. Mu Ye, kami tidak keberatan siapapun yang kamu inginkan menjadi pasanganmu, tetapi Patriark Suang Yun secara khusus memerintahkan kemarin bahwa kamu tidak diperbolehkan membawa hewan rubah ke Gunung Batu. Anda tidak bisa melawan perintah Patriark. Mu Ye tersedak. Dia mengkhawatirkan Yiwu. Setelah pesta api unggun tadi malam, dia mengikutinya. Ketika dia melihat pemimpin suku rubah akan membunuhnya, dia segera menyelamatkannya. Mu Ye menyembunyikan Yiwu di sebuah rumah batu kecil agar tidak ketahuan oleh rubah. Rumah batu tersebut biasanya digunakan sebagai gudang sementara untuk pasar. Rumah itu tidak aman, jadi ada celah kecil yang bisa mereka masuki. Yiwu bilang dia kedinginan dan menolak melepaskan Mu Ye. Mu Ye sudah tertarik padanya. Ditambah fakta bahwa dia telah mengambil inisiatif untuk melecehkannya, mau tak mau dia ingin menikah dengannya. Keduanya segera menjadi teman. Bab 113. Hati Mu Ye sakit untuk wanitanya. Dia ingin membawanya pulang untuk merawatnya, tetapi Patriark Suang Yun telah memperingatkannya sebelumnya untuk tidak membawa orang keluar ke Gunung Batu. Tak berdaya, dia hanya bisa meninggalkan Yiwu di rumah batu dan pulang sendirian. Dia berencana untuk memohon kepada Patriark Suang Yun agar mengizinkan Yiwu memasuki Gunung Batu. Tanpa diduga, Patriark Suang Yun tidak ada di rumah. Mu Ye tidak muncul, tapi malah bertemu dengan saudaranya, Mu Xiang. Ketika dia tahu bahwa dia bersama Yiwu, Mu Xiang menjadi marah. Dia memarahinya dengan marah. Namun, Mu Ye menolak untuk mengubah pikirannya. Dia berkata, aku sudah kawin dengan Yiwu. Dia sekarang adalah pasanganku. Aku tidak akan pernah meninggalkannya. Dasar tak tahu terima kasih. Kau membunuhku. Mu Xiang gemetar karena marah. Melihat betapa kesalnya adiknya, Mu Ye tidak tahan lagi, tetapi ketika dia memikirkan bagaimana Yiwu masih menunggunya di rumah batu, dia segera memaksakan tekadnya dan berkata dengan tegas, jika Patriark Suang Yun tidak setuju untuk membiarkanku membawa ke gunung, aku akan pergi bersamanya. Jiu Yuan bertanya dengan suara rendah, apakah kamu berencana meninggalkan suku serigala batu demi orang luar?
Mu Ye menghindari adiknya dan mengepalkan tangannya. Ya, suara Suang Yun tiba-tiba terdengar. Kalau begitu bawa Yi Wu dan pergi. Semua orang gempar. Mereka segera melihat ke arah suara itu dan melihat bahwa Suang Yun sudah tiba di luar kerumunan. Dia menatap Mu Ye dengan menyatukannya ke dalam. Tidak ada emosi di matanya yang hijau tua. Matanya sangat dingin. Binatang serigala itu mundur dan mengambil inisiatif untuk memberi jalan. Suang Yun berjalan mendekat. Ketika Huan-Huan dan anak-anak serigala, dia berhenti dan berbisik, kembalilah dulu. Baiklah, Huan-Huan tidak ingin ikut campur dalam pengelolaan suku serigala, jadi dia dengan patuh membawa anak-anak serigala pulang. Huan-Huan tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Baru setelah Suang Yun kembali, dia mengetahui kebenarannya. Mu Ye sudah pergi. Huan-Huan tidak terkejut dengan hasilnya. Dia mendesah. Mu Xiang pasti kesal. Meskipun Mu Xiang selalu mengatakan bahwa kakaknya tidak berguna, dia sebenarnya sangat peduli padanya. Dia mencintai kakaknya dari lubuk hatinya. Namun kini, ia telah meninggalkannya, saudara kandungnya, demi seorang perempuan yang baru dikenalnya pada suatu malam. Dia mungkin merasakan sesuatu yang lebih buruk daripada mengecewakan. Huan-Huan tiba-tiba bertanya, mungkinkah Mu Ye jatuh cinta pada Yi Wu karena aroma rubah dan meninggalkan saudaranya? Namun Suang Yun berkata, apa bedanya dia diracuni atau tidak? Bagaimanapun, Mu Ye sudah menikah dengan Yi Wu. Kontrak pernikahan mengikatnya. Kecuali dia meninggal, dia tidak akan pernah meninggalkannya lagi. Huan-Huan terdiam. Ikatan pasangan adalah hal yang kejam. Ikatan itu mengikat binatang jantan seumur hidup. Ia tidak bisa bebas kecuali ia mati. Kalau saja si binatang jantan kurang beruntung dan bertemu dengan si binatang betina yang tidak berperasaan, maka tamatlah riwayatnya. Melihatnya mendesah dan mengerutkan kening, Suang Yun tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apa yang sedang kamu pikirkan? Kamu begitu tertarik dengan masalah ini. Saya memikirkan anak-anak kita. Bagaimana jika mereka bertemu dengan perempuan yang memperlakukan mereka dengan buruk saat mereka dewasa? Bagaimana jika mereka diganggu oleh teman-teman perempuan mereka? Suang Yun menjawab dengan sangat cepat, mereka harus menemukan pasangan yang kamu setujui. Jika pasangan itu tidak memenuhi standarmu, mereka tidak boleh berteman dengannya. Huan-Huan tertawa dan menangis. Bagaimana mungkin? Sore harinya, Mu Xiang datang mencari Suang Yun. Huan-Huan juga ada di rumah. Ia melihat mata Mu Xiang bengkak karena menangis, dan suaranya serak. Ia tampak jauh lebih lesu. Dia tidak menyangka Mu Xiang yang dulunya ceria dan berpikir terbuka akan menjadi seperti ini. Rupanya kepergian Mu Ye telah memukulnya dengan keras. Jiu Yuan dengan hati-hati memegangi Mu Xiang. Mu Xiang menatap Suang Yun dan memohon, Mu Ye pasti terpesona oleh rubah betina itu. Aku akan mencarinya lagi nanti. Jika aku bisa membujuknya untuk meninggalkan rubah betina itu, memungkinkan kau membiarkan kembali ke suku serigala batu, Patriark. Binatang jantan yang sudah mempunyai pasangan tidak mungkin bisa dipisahkan dari pasangannya, kecuali jika ia dicintai oleh pasangannya. Tapi meski ditinggalkan, harganya sangat mahal. Mu Ye mungkin tidak mampu menahannya. Suang Yun tidak mengatakan kata-kata itu. Dia hanya mengangguk. Tentu saja. Mu Xiang segera membungkuk. Terima kasih. Terima kasih atas kemurahan hatimu, Patriark. Huan-Huan membantu berdiri. Kamu terlihat tidak sehat. Kembalilah dan beristirahatlah. Meskipun Mu Ye sudah pergi, kamu masih memiliki Jiu Yuan dan anak-anak. Kamu harus kuat, bahkan untuk mereka. Kata-katanya sedikit menghibur Mu Xiang. Tidak lama setelah Mu Xiang dan suaminya pergi, Su Eling tiba. Begitu dia masuk, Peci itu dengan bersemangat merangkak keluar dari lengan bajunya dan bermain dengan anak-anak serigala. Ketika Huan-Huan melihat Su Eling, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, jangan bilang kamu ke sini untuk meminta biji bunga matahari lagi. Su Eling mendengus. Apa yang kamu pikir aku hanya menginginkan biji bunga matahari? Kau meremehkanku. Sudut mulut Huan-Huan berkedut. Hentikan omong kosongmu. Kenapa kamu di sini? Saya di sini untuk bertanya apakah Anda punya resep untuk masalah reproduksi pada burung. Huan-Huan. Oh tidak,
Setelah melahirkan, dia hanya peduli tentang makan, minum, dan bersenang-senang. Dia benar-benar lupa tentang resepnya. Dia terbatuk pelan. Baiklah, tunggu sebentar lagi. Saya sudah membuat beberapa kemajuan. Saya perlu mempelajarinya lebih lanjut. Jika sudah selesai, saya akan mengirimkan obatnya kepada Anda. Sueling segera melihat apa yang dipikirkannya dan mengangkat ingatannya sambil tersenyum. Jangan bilang kamu sudah melupakan masalah ini. Huan segera menyangkal, tidak, sama sekali tidak. Sueling memegang dagunya. Sebaiknya kau tidak berbohong padaku. Huan berusaha tersenyum tulus. Aku tidak pernah berbohong. Begitu Suang Yun masuk, dia melihat Sueling dan Huan berdiri sangat dekat dengan satu sama lain. Dia langsung meledak. Dia mendekat dan mendorong Sueling menjauh. Jangan berani-berani menyentuh Huan, katanya dengan marah. Semua bab baru. Sueling sengaja menjilati jari yang baru saja menyentuh dagu Huan. Mata yang berwarna darah menatap lurus ke arah Huan seolah ingin menelan gadis kecil di depannya. Tatapan mata yang begitu gamblang membuat Huan takut dan membuat Suang Yun semakin marah. Dia mencengkeram kerah baju Sueling dan berteriak dengan agresif, "Jangan pikir aku tidak berani menghajarmu." Sueling masih terlihat malas dan tidak menganggap serius ancaman Suang Yun. "Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Tanganku akhir-akhir ini gatal. Tidak ada salahnya berlatih bersamamu." "Kamu." Huan segera meraih Suang Yun yang hendak memukul Sueling. "Tenanglah. Sueling sama sekali tidak menyukaiku. Dia menyukai orang lain. Saya tidak ada secara teknis dengan dia." "Baiklah dia." Bab 114. Suang Yun tidak mempercayainya. "Kalau dia tidak tertarik padamu, kenapa dia menyentuhmu tadi? Dia tidak punya pekerjaan lain selain merayu orang. Meski perempuan, dia akan tetap melakukan kekerasan fisik. Jangan terlalu banyak berpikir." Suang Yun ragu-ragu. "Benar-benar." Huan mengangguk dengan antusias. Itu benar. Sueling mengertakkan gigi. Apa maksudnya dia akan menyentuh wanita manapun? Apakah dia terlihat sangat putus asa? Huan memegang erat tangan Suang Yun, takut dia akan melawan Sueling. Kedua orang ini sangat merusak. Jika mereka berkelahi, seluruh rumah akan hancur. Dia berkata kepada Sueling, "Jika tidak ada yang lain, cepatlah. Setelah saya mengembangkan obatnya, saya akan meminta Suang Yun atau Bai Di untuk mengirimkannya kepada Anda." Sueling sangat marah. Pandangannya tertuju pada tangan Huan yang memegang erat tangan Suang Yun. Dia merasa sangat kesal. "Apakah kamu mengusirku?" Huan tahu persis seperti apa Sueling. Jika dia menjawab ya, dia pasti tidak akan pergi. Dia hanya bisa berkata sebijaksana mungkin, "Suang Yun dan aku ada urusan keluarga yang harus diselesaikan. Tidak pantas bagi orang luar untuk hadir." "Orang luar?" Sueling tersenyum ambigu. "Aku bahkan punya anak bersamamu. Orang luar macam apa aku ini?" Huan tidak berdaya. "Kenapa kamu harus menggodaku? Aku sudah memberitahumu bahwa aku..." "Baiklah, aku tidak akan bercanda denganmu lagi." Sueling memotongnya. Dia segera mengakhiri pembicaraan dan beralih ke masalah lain. "Aku lupa memberitahumu sesuatu. Saat saya terbang tadi, saya melihat seekor binatang jantan dari suku serigala Anda mengikuti Yiwu. Dari kelihatannya, dia menuju ke suku Sungai Hitam." Suang Yun dan Huan saling berpandangan dan memikirkan Mu Ye terlebih dahulu. "Mengapa Mu Ye mengikuti Yiwu ke suku Sungai Hitam?" Sueling mengulurkan tangannya perlahan. "Aku sudah memberimu informasi penting. Bukankah seharusnya kamu memberiku biji bunga matahari sebagai pembayarannya?" Petik 2. Aku tahu yang ada di pikiranmu hanyalah biji bunga matahari. Kamu kecanduan. Huan memberinya sekantong besar biji bunga matahari goreng. Sueling menaruh biji bunga matahari di tangannya, lalu melambai ke arah topinya. "Waktunya pulang." Si topi koboi dengan enggan mengucapkan selamat tinggal kepada saudara-saudaranya. Lalu, dia membelai telapak tangan Huan dengan penuh kasih sebelum pergi bersama Sueling. Untuk berjaga-jaga, Suang Yun memutuskan untuk mengirim seseorang ke suku Sungai Hitam untuk mencari Meng Li dan Buke.
Dia meminta mereka untuk membantu menjaga Mu Ye berdasarkan kerja sama mereka di masa lalu dan memantau tindakan Yiwu. Tidak butuh waktu lama bagi binatang buas Suang Yun untuk kembali dengan membawa berita mengejutkan. Ada konflik internal antar kuda liar. Pemimpinnya, Bu Ke, meninggal secara tragis di tangan kakaknya, Bu Jin. Bu Jin menjadi pemimpin baru suku kuda liar. Dukun, Meng Li, menolak mengakui Bu Jin sebagai pemimpin. Dia melarikan diri dari suku kuda liar dalam semalam bersama binatang kepercayaan Bu Ke. Suang Yun tidak menyangka Bu Ke akan mati. Binatang jantan heroik berambut merah dengan senyum cerah itu benar-benar mati tanpa ada yang mengetahuinya. Apa yang sedang terjadi? Sebagai pemimpin suku kuda liar, Bu Ke sangat sakti. Tak seorang pun di seluruh suku Sungai Hitam bisa mengalahkannya. Bagaimana dia dibunuh? Saat Suang Yun bingung, hal tak terduga lainnya terjadi. Suang Yun bertanya lagi dengan ragu, siapa yang kamu katakan ada di sini? Jiu Yuan mengulangi apa yang baru saja dia katakan. Dokter kuda liar, Meng Li, telah tiba di kaki Gunung Batu bersama 58 ekor kuda liar. Dukun, Meng Li, telah meminta untuk bertemu denganmu. Dia punya sesuatu yang penting untuk didiskusikan denganmu secara langsung. Setelah berpikir beberapa lama, Suang Yun memutuskan untuk turun gunung menemuinya. Sebelum pergi, dia mengingatkan Huan Huan, tinggallah di rumah bersama anak-anaknya. Jangan berlarian. Huan Huan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Aku bukan anak kecil. Mengapa saya harus berlarian? Cepat lakukan pekerjaanmu. Saya bisa menjaga anak-anak. Suang Yun memeluknya dan dengan lembut menggigit dagingnya sebelum turun gunung dengan puas. Ketika dia melihat Meng Li, dia dikejutkan oleh kekusutannya. Hanya dalam beberapa bulan, Meng Li telah berusia lebih dari 10 tahun. Rambut putihnya berantakan, matanya berlumpur dan abu-abu, dan rok kulitnya tertutup debu. Dia berjalan maju dengan bantuan dua binatang jantan muda dan membungkuk dengan gemetar. Patriark Suang Yun. Suang Yun dengan cepat meraih lengannya. Apa yang terjadi dengan kalian? Meng Li menghela nafas, mendesah. Itu semua salah rubah betina itu. Rubah betina, Suang Yun berseru, apakah itu Yiwu? Binatang jantan muda di samping Meng Li dengan cepat menjawab, ya, itu dia. Patriark Suang Yun, apakah kamu juga mengenalnya? Dia adalah murid Meng Li, Bei Chu. Suang Yun bercerita tentang kunjungan Yiwu ke Gunung Batu. Setelah Meng Li mendengar ini, emosinya menjadi semakin gelisah. Jadi, dia sudah mengungkapkan warna aslinya di Gunung Batu. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan menghentikan Bu Ke meskipun aku mati. Aku tidak akan membiarkan rubah betina itu melangkah ke suku Sungai Hitam. Suang Yun mengerutkan kening melihat ekspresi penyesalan di wajahnya. Apa yang telah terjadi? Apakah Yiwu terlibat dalam kematian pemimpin Bu Ke? Bei Chu sangat marah. Yiwu membunuh Patriark Bu Ke. Saat itu, dia membawa seekor binatang serigala jantan kepada kami. Patriark Bu Ke melihat bahwa dia menyedihkan dan setuju untuk menerima dia dan pasangannya. Aku tidak menyangka dia berkolusi dengan Bu Jin dan membunuh Patriark Bu Ke. Suang Yun berpikir sejenak. Meskipun Patriark Bu Ke impulsif, dia jelas bukan orang yang bodoh. Bahkan jika Yiwu berkolusi dengan Bu Jin, dia mungkin tidak bisa menyakitinya. Apakah ada hal lain yang terjadi? Bei Chu menggerakkan bibirnya, tapi pada akhirnya, tidak ada yang keluar. Meng Li mengepalkan tangannya dan mengertakkan gigi. Bu Ke jatuh cinta pada Yiwu. Mereka berdua menjadi teman. Dia mendengarkan Yiwu. Saya tidak berpikir dia akan mengkhianatinya. Dia pertama kali diracuni olehnya dan kemudian dibuang ke Sungai Hitam untuk ditenggelamkan. Mengingat kematian tragis Bu Ke, Meng Li dan seluruh hewan kuda liar di belakangnya tampak sedih. Suang Yun tidak bisa menahan amarahnya. Duel antar hewan jantan selalu terbuka dan jujur. Terlepas dari hidup atau mati, mereka akan menanggung akibatnya. Mereka tidak akan pernah menggunakan metode jahat seperti itu. Pantas saja Meng Li dan kuda-kuda liar ini tidak mau mengakui Bu Jin sebagai pemimpinnya. Caranya terlalu tidak tahu malu. Binatang itu tidak cocok menjadi pemimpin. Setelah kami melarikan diri dari suku serigala Sungai Hitam, Bu Jin menolak melepaskan kami.
Dia terus mengirim orang untuk memburu kami. Banyak dari kita telah meninggal. Sekarang kami benar-benar putus asa, kami hanya bisa datang ke suku Serigala Batu dan memohon agar Anda menerima kami untuk sementara waktu. Mendengar itu, Meng Li membungkuk ke arah Suang Yun. Tubuhnya yang tadinya kurus dan bungkuk kini terlihat semakin kurus. Suang Yun tidak ragu-ragu jauh sebelum menyetujui permintaannya. Aku bisa menerimamu, tapi kamu harus membubuhkan cap jempolmu pada daftar kontrak ini. Bab 115. Gulungan kontrak dasar adalah benda-benda dari Crystal Mall. Gulungan ini dapat digunakan untuk membuat berbagai kontrak, tetapi kontraknya terbatas pada binatang buas di bawah 3 bintang. Saat Huan-Huan menukarkan benih, dia juga menukarkan gulungan kontrak dan menaruhnya di ruang cincinnya. Ini akan berguna sekarang. Suang Yun meletakkan tangannya di belakang punggung dan mengambil gulungan kontrak dari cincin spasialnya. Gulungan yang terbuat dari kulit domba itu tampak sangat kuno, gulungan itu kosong. Kedua belah pihak harus menuliskan isi kontrak dan nama kedua belah pihak pada gulungan tersebut. Kemudian, mereka harus membubuhkan cap jempol sebelum kontrak resmi tersebut berlaku. Namun masalahnya, Suang Yun tidak bisa membaca. Ini sedikit berkabut. Dia berkata kepada Meng Li, "Tunggu di sini. Aku akan segera kembali." Suang Yun meminta Jiu Yuan untuk tinggal dan menghibur Meng Li dan yang lainnya. Ia segera kembali ke gunung dan menemui Huan-Huan. Ia menceritakan tentang suku Sungai Hitam. Huan-Huan bertanya, "Apakah kamu berencana membiarkan Meng Li dan kuda-kuda pembohong itu tinggal? Apakah kamu tidak khawatir Bu Jin akan mengejarmu?" Suang Yun menampilkan pola bintang di lengannya dan mengangkat alis sambil tersenyum. "Sekarang aku adalah binatang jiwa berbintang 2. Mengapa aku harus takut pada binatang biasa yang bahkan belum membangkitkan binatang kerahasiaan? Jika dia ingin membuat masalah, datang saja padaku. Aku pasti akan menghajarnya." Huan-Huan sudah terbiasa dengan kepribadian pria ini yang suka pamer dari waktu ke waktu. Kadang-kadang, dia bahkan berpikir bahwa penampilan yang sombong itu cukup imut. Dia membuka gulungan kontrak, mencelupkan mengomel ke dalam darah binatang, dan mulai menulis kontrak. Penasaran, keempat anak serigala itu membungkuk dan menjulurkan lehernya untuk melihat apa yang sedang ditulisnya. Setelah Meng Li dan kuda-kuda pembohong yang dibawanya mulai tinggal di Gunung Batu, mereka harus mengikuti aturan suku Serigala Batu dengan ketat. Mereka tidak dapat mengungkapkan situasi internal suku Serigala Batu. Jika mereka melanggar kontrak, mereka akan menderita serangan balasan terhadap jiwa mereka. Suang Yun melihat kata-kata pada gulungan kontrak dan merasa sangat bangga. Istrinya tidak hanya lembut dan manis, tetapi dia juga berpengetahuan luas. Lihatlah kata-kata ini. Kata-kata itu ditulis dengan indah. Di seluruh benua binatang, pastinya tidak ada wanita yang lebih kuat dari istrinya. Suang Yun dengan hati-hati menyimpan gulungan kontrak itu dan segera berlari menuruni gunung. Big Gudi mengulurkan cakar kecilnya dan memainkan dahan di tangan Huan-Huan. Matanya yang hijau tua dipenuhi rasa ingin tahu. 3 anak serigala lainnya mengikuti dan memainkan dahan itu. Huan-Huan memberi mereka cabang. Big Gudi adalah yang tercepat dan menyambar dahan itu dalam sekejap. Ia meniru cara ibunya menulis tadi dan memeluk dahan itu dengan 2 cakar kecilnya. Ia menyeretnya ke tanah. Saudara ketiga di sekitarnya, ingin ikut bermain dengan dahan itu. Huan-Huan memperhatikan mereka bermain dan tiba-tiba teringat bahwa sudah waktunya membangun sekolah. Mari kita mulai dari taman kanak-kanak. Setelah Suang Yun turun gunung, dia menunjukkan gulungan kontrak kepada Meng Li. Begitu Meng Li melihat isi gulungan itu, ekspresinya langsung berubah. Ini kata-kata. Seseorang di sukumu tahu kata-kata. Suang Yun mengayunkan tangannya. Hal-hal ini urusan bukanmu. Anda hanya perlu membubuhkan cap jempolmu di atasnya. Meng Li menyentuh gulungan itu dengan hati-hati. Meskipun dia tidak dapat memahami kata-kata di dalamnya, seekor binatang buas yang dapat menulis begitu banyak kata pasti sangat berpengetahuan dan kuat. Kemungkinan besar pihak lain itu berasal dari kota binatang buas. Suang Yun mendesak, "Jangan buang-buang waktu. Apakah kamu akan menempelkan sidik jarimu di sana atau tidak?" Meng Li bertanya dengan hati-hati, "Kontrak apa ini?" "Jangan khawatir, kontrak ini tidak akan merugikanmu.
Setelah kamu menandatanganinya, kamu bebas masuk dan meninggalkan Gunung Batu. Namun, Anda harus memastikan bahwa Anda benar-benar mematuhi aturan suku Serigala Batu dan tidak merusak situasi internal suku Serigala Batu. Jika tidak, jiwamu akan menderita akibat kontrak tersebut. Meng Li masih sedikit khawatir. Kau tidak berbohong padaku, kan? Apakah ada jebakan dalam kontrak ini yang tidak kita ketahui? Dia tidak bisa membaca, jadi dia tidak tahu apa yang tertulis di kontrak itu. Bagaimana jika pihak lain berbohong kepadanya? Kematiannya adalah satu hal, tetapi ada begitu banyak anggota suku di belakangnya. Mereka telah menyerahkan hidup mereka di tangan mereka. Dia harus menepati kepercayaan mereka. Suang Yun mengerutkan kening dan berkata, kau sudah jatuh ke kondisi ini. Untuk apa aku berbohong padamu? Jika aku ingin bersekongkol melawanmu, bukankah lebih baik aku langsung menyerangmu? Lagi pula kau tidak bisa mengalahkanku. Kuda liar itu tampak marah. Mereka merasa diremehkan. Meng Li mengulurkan tangannya ke arah binatang buas di belakangnya untuk menenangkan diri. Ia mengira dirinya sendiri. Kau benar, kita tidak punya apa-apa sekarang. Keadaannya tidak akan jauh lebih buruk. Dia menoleh ke arah kuda-kuda pembohong itu dan bertanya dengan serius, saya akan menandatangani kontrak ini atas nama kalian. Jika ada di antara kalian yang tidak mau, kalian bisa pergi sekarang. Tak seorang pun bergerak. Ke-57 pembohong kuda itu memperhatikan. Meng Li mengangguk. Terima kasih atas kepercayaanmu. Ibu penjepit berlumuran darah saat dia menekannya dengan keras pada gulungan kontrak. Kata-kata merah terang dan sidik jari tiba-tiba menyala. Pola mahkota duri muncul di bagian belakang gulungan kontrak. Kontrak telah berlaku. Suang Yun menyingkirkan gulungan kontrak itu. Bawa barang-barangmu dan ikuti kami ke atas gunung. Di bawah pimpinannya, binatang buas berkuda itu memasuki bagian dalam gunung batu. Ketika mereka melihat ada benteng besar yang tersembunyi di dalam gunung batu, mereka semua tampak tercengang. Bagaimana suku Serigala Batu membangun benteng yang begitu kuat? Tidak heran Suang Yun menerima syarat agar mereka menandatangani gulungan kontrak sebelum mengizinkan mereka masuk. Jadi, ada rahasia besar yang tersembunyi di gunung batu itu. Meng Li berpikir dalam hatinya, jika dialah orangnya, dia tidak akan membiarkan orang luar masuk ke dalam benteng tanpa perlindungan penuh. Sekarang setelah dia dipromosikan, gulungan kontrak itu ditandatangani sebagai hal yang biasa. Masih ada beberapa lantai di ruang tamu yang kosong. Suang Yun memberikan satu lantai kepada Meng Li dan orang-orangnya. Mulai sekarang, kamu bisa tinggal di sini dan memilih kamar manapun yang kamu inginkan. Jika ada yang sakit, nyanyikan untuk melapor padaku tepat waktu. Jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa memberitahu Jiu Yuan. Setelah Suang Yun selesai berbicara, dia menyuruh Jiu Yuan datang dan meminta untuk bertanggung jawab mengawasi binatang kuda pembohong ini. Kuda liar pun tenang. Setelah makan malam, Huan bercerita kepada Suang Yun tentang pendirian taman kanak-kanak. Suang Yun langsung setuju. Meskipun dia tidak tahu apa itu taman gadis kanak-kanak, dia akan memuaskan si kecil selama dia menginginkan sesuatu. Baidi tiba-tiba bertanya, ku dengar Meng Li tinggal di benteng bersama puluhan kuda pembohong. Suang Yun menjawab dengan santai, iya. Jumlah mereka berjumlah puluhan. Kita tidak bisa membiarkan mereka tinggal di sini secara cuma-cuma, bukan? Suang Yun langsung berkata, tentu saja tidak. Mereka harus mencari cara mereka sendiri untuk bertahan hidup. Maksudku, beri mereka pekerjaan dan biarkan mereka menukar tenaga kerja dengan makanan dan tempat tinggal. Mata Huan berbinar. Itu ide yang bagus. Bab 116. Suang Yun juga menganggap saran Baidi bagus. Ada kekurangan orang di ladang. Nanti aku akan mengirimkan kuda-kuda liar itu untuk bekerja di ladang. Huan terus berpikir dan berkata dengan antusias, kita bisa menggunakan sistem poin dan menggunakan poin kerja untuk menukar rumah, makanan, dan berbagai perlengkapan hidup. Sistem poin pekerjaan. Suang Yun, Baidi, dan Sang Ye semua menatapnya, menunggu ide aneh apa yang muncul dari gadis kecil itu. Huan menjelaskan dengan serius, misalnya, jika seekor hewan bekerja selama sehari, mereka dapat memperoleh 1 poin kerja. Jika mereka menyimpan hingga 10 poin kerja,
mereka dapat menukarkannya dengan hak menggunakan rumah tersebut. Selain itu, makanan dan jamu juga bisa ditukar dengan poin kerja. Suang Yun, Bai Di, dan Sang Ye bukanlah makhluk biasa. Mereka segera merasakan manfaat besar dari aturan ini dari uraian Huan-Huan. Bai Di berpikir sejenak, jika kita ingin membuat sistem poin kerja, mengapa kita tidak menetapkan aturan kuartal juga? Huan-Huan berkedip. Aturan apa? Jumlah satwa liar di pegunungan berbatu semakin meningkat. Selain serigala, ada burung dan kuda liar. Mungkin akan ada lebih banyak tempat di masa depan. Kita memerlukan seperangkat aturan untuk membatasi perilaku hewan liar sehingga tidak terjadi kekacauan. Kesadaran muncul di benaknya. Bukankah itu hukumnya? Hukum. Suang Yun mencerna kata-katanya. Kedengarannya bagus. Mulai sekarang, peraturan suku kita akan disebut hukum. Huan-Huan segera berkata, hukum hanya dapat dibuat oleh negara. Kami hanya satu suku. Tidak perlu menggunakan kata-kata serius seperti itu, kan? Suang Yun bertanya tanpa malu-malu, apa itu negara? Itu adalah kelompok yang lebih tinggi dari kota-kota binatang buas. Suang Yun memikirkannya dengan serius, lalu dengan sungguh-sungguh mengumumkan, sepertinya tujuan kita di masa depan adalah membangun sebuah bangsa. Huan-Huan perlahan menutupi dahinya. Jangan membuatnya terdengar mudah untuk membangun sebuah negara. Sang Ye, yang selama ini diam, tiba-tiba berkata, sebenarnya, berdasarkan kecepatan perkembangan suku serigala batu saat ini, sangat mungkin kota ini akan menjadi kota binatang baru di masa depan. Mungkin suatu negara akan didirikan. Huan-Huan menatapnya dengan kaget. Sang Ye, ada apa? Apakah kebodohan Suang Yun menular? Bai Di berkata, tujuan membangun negara terlalu besar. Huan-Huan menghela nafas lega. Terakhir, ada orang normal yang mengatakan hal normal. Dia mendengar Bai Di melanjutkan, mari kita tetapkan tujuan kecil. Misalnya kita akan membuat undang-undang dulu, baru kita memikirkan pembangunan negara. Huan-Huan, ini sudah berakhir. Ketiga orang ini telah menderita kebodohan tingkat lanjut. Mereka tidak punya harapan. Bai Di, Suang Yun, dan Bai Di saling berpandangan. Mereka semua telah mengambil keputusan. Huan-Huan punya terlalu banyak rahasia. Menyembunyikan kekuatannya hanya bisa menjadi solusi sementara. Hanya ketika mereka cukup kuat sehingga tidak ada yang berani menindas mereka barulah dia benar-benar aman. Ketiganya terus berdiskusi tentang pengaturan sistem poin kerja dan undang-undangnya. Huan-Huan menyela dari waktu ke waktu untuk membantu mereka memberikan beberapa ide baru. Keesokan harinya, Suang Yun memanggil semua binatang ke alun-alun di depan aula dewan. Tidak hanya semua binatang dari suku serigala batu hadir, bahkan burung dan kuda liar pun ada di sini. Suang Yun meletakkan lempengan batu selebar sekitar 1 meter di atas dudukan batu di tengah alun-alun. Dia menunjuk kata-kata di lempengan itu dan berkata, ini adalah undang-undang baru yang ditetapkan oleh suku serigala batu. Entah itu suku serigala batu atau binatang lainnya, selama mereka tinggal di Gunung Batu, mereka harus mematuhi hukum ini. Jika mereka melanggarnya, mereka akan diusir dari Gunung Batu atau dibunuh di tempat. Di depan suku bulu, Sen Yan menoleh untuk bertanya kepada Sueling, apakah benar ada kata-kata yang terukir di lempengan batu. Sueling melihat lebih dekat. Itu pasti kata-kata, tapi aku belum pernah melihat kata-kata seperti itu. Sen Yan merenung. Bahkan kamu belum pernah melihat kata-kata seperti itu sebelumnya. Siapa yang mengukir kata-kata itu? Apakah kita tidak akan tahu kapan kita bertanya pada Suang Yun nanti? Sen Yan ragu-ragu. Apakah dia bersedia memberitahu kita? Bagaimana kita tahu kalau kita tidak mencobanya? Itu benar, Suang Yun membaca kata-kata di lempengan itu. Peraturan No. 1, Anda tidak diperbolehkan buang air besar atau kecil di tempat yang tidak ditentukan. Anda tidak diperbolehkan mengubah struktur rumah sesuka hati. Peraturan No. 2, tidak seorang pun diperbolehkan mengungkapkan apapun tentang gunung batu itu kepada orang luar tanpa izin. Peraturan No. 3, perkelahian pribadi sangat dilarang. Menyakiti orang lain sangat dilarang. Ketika Suang Yun membaca ini, banyak binatang mulai mendiskusikannya. Mereka semua adalah binatang jantan berdarah panas.
Mereka biasanya suka berkelahi ketika tidak ada pekerjaan. Sulit bagi mereka untuk menerima bahwa mereka tiba-tiba tidak diperbolehkan berperang. Kekuatan Suang Yun sebagai monster jiwa bintang 2 menekan diskusi semua orang. Dia melihat sekeliling ke kerumunan dan berkata dengan tegas, jika Anda memiliki sesuatu yang perlu diselesaikan melalui duel, Anda dapat mengajukan duel yang adil dengan para penjaga. Selama permohonan disetujui, Anda dapat melakukan duel yang adil di bawah kesaksian para penjaga. Tapi ingat, jangan membunuh. Seseorang langsung bertanya, apa itu penjaga? Akan kujelaskan nanti. Suang Yun mengetuk lempengan batu di belakangnya. Ada satu aturan terakhir. Setelah betina kawin dengan hewan jantan, dia tidak diperbolehkan meninggalkan hewan jantan tanpa alasan. Kalimat terakhir meledak di tengah kerumunan. Selama ini, perempuan selalu lebih unggul dalam hubungan pasangan. Begitu seekor binatang jantan ditinggalkan, kemungkinan besar akibatnya adalah kematian akibat serangan balik. Contoh yang paling khas adalah ayah Suang Yun. Karena pengabaian yang tidak berperasaan dari wanita tersebut, ayahnya meninggal secara tidak wajar. Tragedi seperti itu tidak terhitung banyaknya. Namun, hal ini biasa terjadi. Tidak ada yang merasa ada yang salah dengan hal ini. Saran tiba-tiba dari Suang Yun bahwa perempuan tidak bisa meninggalkan hewan jantan begitu saja hanya menantang pandangan dunia setiap orang. Perempuan khususnya merasa status mereka ditantang. Suang Yun dengan sengaja menindas dan menangkap wanita. Para perempuan melangkah maju untuk memprotes. Meskipun Suang Yun adalah pemimpinnya, dia masih muda dan seekor binatang jantan. Betina sama sekali tidak takut padanya. Mengapa kita tidak bisa meninggalkan hewan jantan itu? Jika mereka memperlakukan kita dengan buruk, kita harus meninggalkan mereka. Itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Anda tidak punya hak untuk ikut campur. Suang Yun hendak mengatakan sesuatu ketika Huan tiba-tiba keluar. Dia mengangguk perlahan ke arah Suang Yun. Setelah mendapatkan izinnya, dia berbicara kepada para wanita tersebut. Sayalah yang mengusulkan aturan terakhir ini. Ini tidak ada hubungannya dengan Suang Yun. Betina membeku. Dibandingkan dengan Suang Yun, mereka jelas lebih menghormati Huan. Huan tidak hanya menyelamatkan nyawa mereka, tetapi dia juga menguasai pengobatan dan sihir. Dia sangat kuat. Selama dia mengatakannya, para wanita akan mempercayainya tanpa syarat. Namun kali ini, para wanita itu ragu-ragu. Bab 117. Huan melihat ekspresi gelisah para wanita itu dan tersenyum. Aku tahu apa yang kalian khawatirkan. Aku juga seorang wanita. Aku mengerti apa yang kalian rasakan. Mu Xiang tidak dapat menahan diri untuk bertanya, kalau begitu, mengapa kamu masih berdiri di pihak binatang jantan? Stamina kita lebih buruk daripada binatang jantan sejak awal. Jika status keluarga kita juga ditekan oleh binatang jantan, bukankah kita akan diganggu oleh binatang jantan di masa depan? Saya tidak memihak binatang jantan. Saya hanya ingin memberikan semua binatang yang berwenang yang adil. Baik binatang betina maupun jantan, mereka harus setara dalam status keluarga. Binatang jantan mencintai binatang betina, dan binatang betina harus menghormati binatang jantan. Hubungan keluarga kalian harus dijaga oleh perasaan dan tanggung jawab. Jika kalian harus tunduk hanya karena takut ditinggalkan, sebaiknya kalian tidak memiliki hubungan keluarga seperti itu. Mu Xiang tidak dapat berbicara. Para wanita itu tampak memahami apa yang dikatakan Huan, tetapi mereka merasa apa yang dikatakannya tidak sepenuhnya seperti apa yang mereka ketahui. Mereka tidak tahu apakah harus mempercayainya. Huan melanjutkan, suku serigala batu melarang betina menelantarkan binatang jantan sesuka hati. Tetapi jika binatang jantan tidak memperlakukan betina dengan baik atau jika hubungan antara kedua belah pihak putus, Anda dapat datang kepada saya untuk berkonsultasi. Jika perlu, saya akan membantu Anda mengakhiri hubungan perkawinan Anda. Semua binatang terkejut mendengar kata-katanya. Hubungan pertemanan bisa saja berakhir. Ini tidak pernah terdengar. Bahkan Suang Yun, Bai Di, dan Sang Ye menatap Huan dengan ekspresi terkejut di mata mereka. Seolah tidak menyadari perubahan emosi semua orang, Huan melanjutkan dengan tenang, tetapi ada sesuatu yang perlu kalian ingat. Setelah hubungan pertemanan putus,
kalian akan menjadi orang asing di masa depan. Tidak ada kemungkinan kalian akan menjadi teman lagi. Seseorang tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apa yang Anda katakan? Apakah hubungan pertemanan benar-benar dapat berakhir? Itu benar. Apakah akan ada akibatnya? Akan ada beberapa efek di sekitarnya, tetapi tidak akan mengancam jiwa. Para binatang mengajukan banyak pertanyaan, dan Huan-Huan menjawab semuanya. Baru setelah semua orang selesai mengajukan pertanyaan mereka, Huan-Huan perlahan kembali ke posisinya dan mengembalikan jabatan itu kepada Suang Yun. Suang Yun mengetuk lempengan batu di belakangnya. Saat ini, suku Serigala Batu hanya memiliki 4 hukum ini. Di masa depan, hukum-hukum ini akan disempurnakan sedikit demi sedikit. Jika Anda memiliki keberatan, Anda dapat datang kepada saya untuk mendiskusikannya. Dia berhenti menyadari bahwa semua orang mengalihkan perhatiannya. Mereka jelas masih terkejut dengan apa yang baru saja dikatakan Huan-Huan. Suang Yun tidak punya pilihan lain selain meninggikan suara dan melepaskan martabat binatang jiwa berbintang 2 untuk menarik perhatian para binatang buas. Selain keempat hukum ini, suku Serigala Batu juga telah menambahkan serikat tetua dan para pengawal. Serikat tetua dibentuk oleh orang-orang yang sangat dihormati yang dipilih oleh ketiga suku untuk berpartisipasi dalam keputusan-keputusan besar di Gunung Batu. Mengenai para pengawal, suku Serigala Batu untuk sementara telah membentuk tim yang terdiri dari orang-orang yang bertanggung jawab atas patroli dan pertahanan harian. Jika mereka menemukan seseorang yang melanggar aturan, para pengawal berhak untuk menangkap mereka di tempat. Jika ada yang ingin bergabung dengan penjaga, carilah Jiu Yuan nanti. Dia sekarang adalah kapten penjaga. Selama kamu lulus penilaiannya, kamu bisa menjadi penjaga. Jiu Yuan melangkah maju dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Dia sangat bangga. Para monster tidak punya harapan untuk bergabung dengan persekutuan tetua. Bagaimanapun, mereka tahu batas kemampuan mereka. Hanya para tetua dari berbagai ras atau dukun yang memenuhi syarat untuk masuk ke dalam persekutuan tetua. Mustahil bagi monster biasa untuk masuk. Namun, jika itu adalah tim penjaga, sebagian besar binatang jantan masih berharap mereka bisa bergabung. Para binatang jantan menatap Jiu Yuan dengan tatapan membara. Berikutnya, Suang Yun mengumumkan sistem poin kerja. Sistem ini terutama diperuntukkan bagi binatang kuda liar yang baru saja menetap di Pegunungan Batu. Rumah-rumah yang kami berikan untuk kalian tinggali sekarang ini hanya sementara. Jika kalian ingin tinggal di sini selamanya, kalian harus bekerja. Selain ladang sayur dan hutan buah, kalian juga bisa berburu dan membersihkan area publik. Selama kalian bekerja, kalian bisa mendapatkan poin kerja. 50 poin kerja dapat ditukar dengan tempat tinggal permanen di sebuah rumah. Meng Li berpikir sejenak. Kalau begitu, jika kita ingin membeli sayur dan buah yang kamu tanam, bisakah kita membelinya dengan poin kerja? Tentu, Meng Li merasa puas. Mereka tidak berencana untuk tinggal di sini dan menunggu kematian. Pekerjaan dapat ditukar dengan makanan. Itu sempurna bagi mereka. Melihat binatang kuda liar menerima sistem poin kerja, Suang Yun merasa sangat puas. Dia melambaikan tangannya. Baiklah, rapat hari ini sudah selesai. Saya akan memberitahu semua orang jika ada hal lain di masa mendatang. Dibubarkan. Hewan-hewan itu menyebar dalam kelompok-kelompok. Jiu Yuan dikelilingi oleh binatang jantan yang berharap untuk direkrut ke dalam tim penjaga. Ketika Huan-Huan kembali ke rumah, Suang Yun, Bai Di, dan Sang Ye semuanya menatapnya. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Huan-Huan menyentuh pipinya. Apakah ada sesuatu yang kotor di wajahku? Suang Yun bertanya, apakah kau baru saja mengatakan bahwa kau punya cara untuk melarutkan ikatan perkawinan antar binatang? Huan-Huan mengangguk. Ya, dengan cara apa? Kenapa kita tidak mengetahuinya? Huan-Huan mengeluarkan resep dasar dari cincin interspatialnya dan membuka salah satu halaman. Dia berkata, terakhir kali saya mencari resep untuk mengobati kemandulan, saya tidak sengaja melihat obat yang sangat ajaib yang disebut air pelupa. Setelah meminumnya, seseorang dapat melupakan semua perasaan dan menghilangkan hubungan kontraktual antara pasangan. Binatang jantan ketiga itu tidak dapat memahami resepnya. Ketika mereka mendengar kata-kata Huan-Huan,
mereka semua tampak waspada. Apakah kamu sudah mengembangkan Forgetting Water? Bagaimana bisa bertanya itu membuat lupa air? Aku masih kekurangan 2 ramuan. Baidi berkata, jika kamu mengembangkannya, kamu harus segera memberi tahu kami. Tentu saja, Huan selalu acuh tak acuh terhadap hal-hal ini. Sang Ye berkata dengan suara pelan, kita tidak boleh membiarkan siapapun mengetahui tentang keberadaan Forgetting Water. Jika tidak, pasti akan terjadi kekacauan. Huan sangat penasaran. Kekacauan besar apa yang akan terjadi? Jika binatang jantan di kota binatang itu mengetahui tentang keberadaan Forgetting Water, itu berarti mereka mempunyai hak untuk membiarkan seekor betina melahirkan anak-anak mereka tanpa dikendalikan olehnya. Huan masih belum mengerti. Baidi menjelaskan, dengan Forgetting Water, para pejantan di kota-kota binatang akan dengan melepaskan menjarah para betina dari suku lain dan memaksa mereka untuk kawin dengan mereka. Setelah mereka melahirkan, mereka akan menggunakan Forgetting Water untuk mengakhiri ikatan perkawinan. Dengan demikian, para betina akan direduksi menjadi alat untuk reproduksi, dan para pejantan tidak perlu membayar harga apapun. Huan berkeringat dingin. Seram sekali. Perkawinan adalah satu-satunya cara seekor betina dapat menahan binatang jantan. Jika dia kehilangan cara ini, dia tidak akan mampu melindungi dirinya dari binatang jantan yang kuat. Huan sama sekali tidak menduga situasi ini. Ia segera berkata, kalau begitu, sebaiknya aku tidak melanjutkan penyelidikanku terhadap Forgetting Water. Kita masih harus membuat Forgetting Water, tapi kita harus benar-benar mengendalikan jumlahnya. Bagaimanapun, idemu sebelumnya benar. Banyak binatang jantan tak berdosa karena hubungan yang tidak seimbang antara pasangan mereka. Melupakan air akan memberi mereka kesempatan untuk bertahan hidup. Bab 118. Huan untuk sementara mengesampingkan perluasan lupa air. Ia ingin para betina bergaul dengan para jantan seadil-adilnya, namun ia tidak ingin menjadi penyebab para betina mendapat masalah. Namun, yang mengejutkannya, di bawah pengaruhnya, anggota suku tersebut diam-diam berubah. Di masa lalu, perempuan selalu mengandalkan dominasinya dalam hubungan dan sama sekali mengabaikan hewan jantannya. Beberapa wanita boros, seperti Ibu Suang Yun, bahkan menyiksa hewan jantannya dan menjadikan mereka budak. Namun sekarang ada cara untuk melepaskan ikatan tersebut, itu berarti ikatan tersebut telah sangat berkurang. Para perempuan merasakan krisis ini. Mereka tidak ingin meninggalkan pasangan prianya. Mereka menahan amarahnya dan bersikap lebih lembut terhadap pasangan prianya. Hal ini membuat hewan jantan merasa tersanjung. Mereka bahkan lebih protektif terhadap betinanya. Karenanya, hubungan mereka tak hanya tak retak, malah semakin mesra dan harmonis. Lin Huan tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Ia terus belajar kedokteran untuk mengatasi kemandulan suku bulu sambil mengawasi pendirian taman kanak-kanak. Dia sangat sibuk setiap hari. Sebuah taman kanak-kanak didirikan di wilayah studi. Rumahnya sudah siap, meja dan kursinya terbuat dari kayu. Huan telah memeriksanya sendiri. Tidak ada masalah dengan TK, tapi ada papan tulis yang hilang. Tidak ada cat hitam di sini, jadi dia harus meminta seseorang untuk menemukan lempengan besar berwarna gelap dan memasangnya di ruang kelas. Kemudian, ia menemukan beberapa batu halus seukuran telapak tangannya dan memotongnya menjadi beberapa bagian untuk dijadikan kapur. Nah, semuanya sudah siap. Dalam percobaan pengajaran pertamanya, Huan tidak berani berlatih pada anak serigala orang lain. Dia hanya bisa membawa keempat anak serigalanya ke kelas. Anak-anak serigala itu duduk di atas selimut kulit binatang dan menatap Huan dengan polos. Huan pertama-tama menggambar sesuatu di papan tulis dan berkata kepada mereka, ini 1. Ulangi setelahku, 1. Anak serigala membuka mulutnya, mengaum. Huan. Upaya mengajar pertamanya gagal. Saat Huan sedang memikirkan cara mengajari anak serigala berbicara, Baidi, Suang Yun, dan Sang Ye menyelinap masuk. Huan bertanya, mengapa kamu ada di sini? Baidi terbatuk. Kami di sini untuk kelas. Hah. Suang Yun berkata, kami juga ingin belajar membaca. Sang Ye menggema, ajari kami.
Huan memandang mereka dengan bingung. Bai Di ragu-ragu. Tidak bisakah? Pengetahuan merupakan aset yang sangat berharga. Kebanyakan orang tidak akan mau mengajarkannya kepada orang lain, bahkan kepada keluarganya sendiri. Jika kamu tidak bisa mengajari kami, anggap saja kami tidak pernah mengatakan apapun. Saya akan dengan senang hati mengajari Anda. Huan berkata dengan cepat. Ketiga hewan jantan itu tersenyum mendengar perkataannya. Huan berkata dengan sedikit gelisah, tetapi mari kita perjelas terlebih dahulu. Kami bertukar pengetahuan satu sama lain. Kami tidak berada dalam hubungan guru dan murid. Dia tidak berniat menjadi guru suaminya. Dia merasa malu karena bermain peran. Bai Di, Suang Yun, dan Sang Ye segera duduk. Kursi yang awalnya dibuat khusus untuk anak-anaknya berukuran relatif kecil. Mereka terlalu sempit untuk 3 binatang jantan dewasa. Mereka merasa tidak nyaman duduk di sana. Pada akhirnya, mereka hanya menyingkirkan meja dan kursi dan duduk di tanah. Huan berkata, kalau begitu mari kita mulai dengan angka hari ini. Ketiga binatang jantan itu sangat pandai belajar. Dia hanya berencana mengajari mereka 10 angka hari ini, namun dia menyadari bahwa mereka belajar dengan cepat. Oleh karena itu, dia menulis nama mereka di papan tulis dan mengajari mereka cara menulisnya. Suang Yun tiba-tiba bertanya, Huan, bagaimana cara menulis namamu? Dia perlahan-lahan menulis kata, Lin Huan, di papan tulis. Lin adalah nama keluargaku. Huan adalah namaku. Di tempat saya dulu tinggal, nama keluarga merupakan simbol keberlangsungan sebuah keluarga. Suang Yun segera berkata, kalau begitu, semua nama keluarga anak kita adalah Lin. Huan tersenyum. Kau adalah ayah mereka. Mereka harus mengambil nama keluarga Anda. Tapi menurutku nama keluargamu terdengar lebih baik. Huan tidak berdaya. Oleh karena itu, Suang Yun dengan senang hati menambahkan kata, Lin di depan nama anak-anaknya. Sejak saat itu, nama keluarga mereka adalah Lin. Ketiga binatang jantan itu menulis nama Lin Huan berulang kali, seolah-olah mereka ingin mengukir 3 kata ini ke dalam tulang mereka. Dalam beberapa hari berikutnya, Bai Di, Suang Yun, dan Sang Ye akan datang ke kelas Huan kapanpun mereka punya waktu luang. Mereka suka jika Huan mengajar dengan serius. Wajahnya yang tegang terlihat sangat imut, seperti sanggul yang gemuk dan lembut. Itu membuat orang ingin menggigitnya. Melihat mereka mendengarkan dengan sangat serius, Huan merasa sangat lega, jadi dia mengajar dengan lebih antusias. Kelas menjadi harmonis. Namun, sepertinya ada sesuatu yang terjadi hari ini. Huan menyadari ada 2 sosok licik di pintu kelas. Saat dia hendak melihat siapa mereka, Sang Ye bergegas keluar dan menarik kedua pria itu masuk. Itu adalah Meng Li dan Jiu Yuan. Huan sangat terkejut. Mengapa kamu di sini? Tatapan Meng Li tanpa sadar beralih ke papan tulis. Masih ada kata-kata yang tertulis di sana. Awalnya, dia hanya mencurigainya, tapi sekarang, tebakannya benar-benar dikonfirmasi. Satu-satunya orang di suku Serigala Batu yang bisa membaca dan menulis adalah Lin Huan. Dia terkejut. Bagaimana mungkin seorang wanita muda dan lembut mengetahui begitu banyak kata? Sungguh sulit dipercaya. Meng Li mau tidak mau bertanya, siapa yang mengajarimu membaca? Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mau memberikan pengetahuan berharga mereka kepada seorang wanita, bukan? Huan berkata perlahan, guruku mengajariku. Guru. Huan menjelaskan, guru adalah orang tua yang menjawab pertanyaan dan membantu orang lain belajar. Mereka tahu banyak dan pantas mendapatkan banyak rasa hormat. Meng Li belum pernah mendengar tentang orang yang begitu hebat dan tidak mementingkan diri sendiri di dunia ini. Guru. Dia sangat berharap bisa bertemu orang-orang ini seumur hidupnya. Suang Yun berkata dengan suara rendah, Penatua Meng Li, Anda belum menjawab pertanyaan Huan. Sejak aula tetua didirikan, Meng Li telah memasuki aula sebagai dukun suku kuda liar dan menjadi anggotanya. Meng Li memandangi gadis kecil di depannya dan sepertinya sudah mengambil keputusan. Dia mengepalkan satu tangan dan menekannya ke dadanya. Dia membungkuk perlahan. Guru, terimalah aku sebagai muridmu. Saya ingin belajar juga.
Huan tampak bingung. Hah, silakan, guru, selama kamu mau mengajariku, aku akan melakukan apa saja. Huan segera membantunya berdiri. Kamu sudah cukup umur untuk menjadi kakekku. Jangan tunduk padaku. Itu tidak pantas. Meng Li menatapnya dengan penuh semangat. Maukah kamu mengajariku? Huan tidak bisa mengambil keputusan sedetik pun. Tanpa sadar dia memandang Bai Di untuk meminta petunjuk. Bai Di, Suang Yun, dan Sang Ye telah mendiskusikan penerimaan siswa secara pribadi. Mereka juga sudah memikirkan tindakan penanggulangan yang tepat. Bab 119. Bai Di berkata kepada Meng Li, kamu boleh datang ke kelas, tapi ada 2 prasyarat. Beritahu saya bisa melakukan apa saja. Kelasnya tidak gratis. 1 poin kerja per kelas. Itu harga yang masuk akal, bukan? Meng Li mengangguk. Itu masuk akal. Itu lebih masuk akal. Harganya sangat murah. Orang-orang tua terpelajar mana di kota-kota binatang yang tidak menghargai pengetahuan mereka seolah-olah itu adalah harta yang tiada taranya. Mereka takut orang lain akan mempelajarinya sedikit pun. Mampu mempelajari pengetahuan berharga hanya dengan 1 titik kerja hanyalah sebuah berkah tersembunyi bagi binatang biasa seperti mereka. Bai Di melanjutkan, Huan berencana untuk mulai mengajar kelas. Dia akan menerima banyak siswa di masa depan, tapi dia hanya 1 orang. Energinya terbatas, jadi dia harus menetapkan ambang batas. Binatang buas tersebut harus lulus ujian dan memastikan bahwa mereka memenuhi syarat sebelum mereka dapat masuk sekolah secara resmi. Itu syarat kedua. Meng Li ragu-ragu. Apakah tes ini akan sulit? Itu tidak akan sulit. Kami hanya akan menguji kemampuan belajar binatang itu. Kami hanya akan mempertahankan mereka yang pandai belajar. Kami tidak akan mempertahankan mereka yang tidak. Meng Li mempertimbangkan pro dan kontra dan bertanya dengan ragu, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu akan menerima banyak siswa. Bisakah anak-anak dari suku kuda liar kita datang ke kelas? Selama kamu memiliki poin kerja yang cukup dan bisa lulus ujian masuk, kamu bisa datang ke kelas. Mata Meng Li berbinar. Dia bertepuk tangan gembira dan tersenyum. Bagus, bagus. Ini bagus. Dia sangat gembira dan segera berlari kembali untuk memberitahu binatang lain dari suku kuda liar tentang kabar baik tersebut. Meng Li pergi, hanya menyisakan Jiu Yuan. Di bawah tatapan Huan dan ketiga teman prianya, binatang setinggi 1,9 meter itu sedikit malu. Dia menggaruk kepalanya dan menjelaskan niatnya karena malu. Aku dengar Huan sedang mengajar, jadi aku ingin bertanya apakah aku boleh mengirim bocah-bocahku itu untuk belajar. Khawatir Huan berada dalam posisi yang sulit, dia segera menambahkan, kami akan membayar dengan poin kerja. Selain itu, anak-anak nakalku akan mengikuti ujian dengan patuh. Jika mereka tidak lulus ujian, jangan khawatir. Tapi jika mereka bisa lulus ujian, bisakah kamu menerimanya? Huan tersenyum dan berkata, tentu saja. Jiu Yuan tersenyum bahagia. Terima kasih. Apakah kamu tidak perlu membicarakan ini dengan Mu Xiang dulu? Mu Xiang adalah orang yang memintaku untuk bertanya padamu. Huan sedikit bingung. Kenapa Mu Xiang tidak bertanya padaku sendiri? Dia takut kamu akan mendapat masalah. Huan tersenyum. Apa yang perlu dipermalukan? Jika Anda membutuhkan sesuatu di kemudian hari, Anda bisa datang langsung kepada saya. Saya akan melakukan yang terbaik. Kamu orang yang baik. Tidak heran Mu Xiang selalu mempercayaimu. Huan, yang dicap sebagai orang baik, merasa sedikit malu. Dia terbatuk ringan. Apakah ada hal lain? Tidak, aku akan kembali dan memberitahu Mu Xiang beritanya sekarang. Lanjutkan kelasmu. Selamat tinggal. Setelah melihat Jiu Yuan pergi, dia perlahan menatap Bai Di, Suang Yun, dan Sang Ye. Dia meletakkan tangannya di pinggul dan bertanya, siapa yang mempunyai ide tes ini? Mereka bertiga terdiam beberapa saat. Akhirnya, Bai Di berkata, ini aku. Wajah Huan berkata, seperti yang diharapkan. Aku tahu itu kamu. Dari kalian bertiga, kalian punya ide paling banyak. Bai Di tersenyum lembut. Apakah kamu menyukai gagasan itu? Apakah ada gunanya meskipun aku tidak menyukainya? Bagaimanapun,
Kamu bahkan tidak meminta pendapatku sebelum mengambil keputusan. Huan mendengus dan dengan sengaja terlihat marah. Suang Yun segera berteriak, Baidi menyuruhku untuk tidak memberitahumu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Huan memandangnya dengan jijik. Kamu bukan orang yang baik untuk mengkhianati temanmu. Sang Ye memandangnya. Ini semua hanya masalah kecil. Kami bertiga bisa mengatasinya. Kami tidak ingin Anda terlalu khawatir. Huan memeluk tangannya dan berkata pada Suang Yun, lihat. Ini adalah jawaban yang paling menyenangkan. Belajarlah darinya. Suang Yun sangat marah. Kamu hanya bias terhadap Sang Ye. Mau bagaimana lagi? Sang Ye terlalu menyenangkan. Apakah aku tidak menyenangkan? Anda, Huan menyodok dadanya dengan jari lembut. Kamu menyebalkan. Kemarahan Suang Yun langsung mereda. Matanya hampir tertuju pada Huan. Baidi tersenyum. Kapan kelasnya, guru? Huan merasa sedikit bersalah karena senyumannya. Dia segera melepaskan lengan Sang Ye dan berkata dengan sok, kelas dimulai sekarang. Duduk. Jangan membicarakan topik yang tidak ada hubungannya dengan kelas. Keesokan paginya, Meng Li dan Jiu Yuan membawa anak-anaknya untuk mencari Huan. Meng Li tidak mengeluarkan banyak kuda liar kali ini. Beberapa dari mereka tewas dalam perjalanan. Hanya tersisa 5. Meng Li merawat mereka dengan baik dan menaruh harapan besar pada mereka. Huan memperlakukan mereka dengan setara. Setelah menanyakan beberapa pertanyaan, dia sedikit banyak tahu apa yang harus dilakukan. Dia memilih 2 anak muda dari suku kuda liar dan 3 anak Jiu Yuan. Hanya kalian berlima untuk saat ini. Anak-anak lain bisa kembali. Anak-anak yang terpilih sangat senang. Mereka yang tidak terpilih tampak kecewa. Huan tidak tahan. Dia berkata dengan lembut, jika kamu sangat tertarik untuk belajar, kamu bisa datang ke kelas selanjutnya. Adapun seberapa banyak yang bisa Anda pelajari, itu tergantung pada kemampuan Anda sendiri. Setelah mendengar ini, harapan muncul kembali pada anak-anaknya yang gagal terpilih. Seseorang menguatkan dirinya dan bertanya, kalau begitu, jika kami belajar dengan baik di masa depan, bisakah Anda menerima kami sebagai murid Anda? Huan mengangguk. Tentu saja. Dia berhenti dan melihat sekeliling ke arah kerumunan. Saya akan mengadakan ujian secara teratur. Jika Anda tidak lulus, Anda mungkin akan dikeluarkan. Sedangkan bagi anak-anak yang tidak bersekolah, bisa mengajukan lamaran jika lulus 2 ujian berturut-turut. Saya akan mempertimbangkannya. Ini setara dengan setiap anak yang memiliki kesempatan bersekolah. Meskipun mereka bahagia, mereka juga dipenuhi dengan semangat juang. Meng Li pun berhasil lulus ujian masuk Huan dan berhasil menjadi siswa tertua di kelas tersebut. Setiap kali dia pergi ke kelas, dia mendengarkan dengan cermat. Dia berharap bisa mengukir setiap kata yang diucapkan Huan ke dalam pikirannya. Sayangnya, usianya masih terlalu tua. Baik itu energi atau ingatannya, dia jauh lebih rendah daripada monster muda. Meski sudah berusaha semaksimal mungkin, tetap saja sulit baginya untuk belajar. 10 hari kemudian, Meng Li mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri dari sekolah. Huan sangat terkejut. Mengapa? Apa karena aku tidak mengajar dengan baik? Kamu telah mengajariku dengan baik, tapi aku tahu tempatku. Saya tidak lagi fit untuk belajar pada usia saya. Saya ingin keluar dan menyerahkan posisi saya kepada binatang muda lainnya. Mereka memiliki masa depan yang lebih baik daripada saya. Huan tidak berdaya. Baiklah, aku menghormati keputusanmu. Bab 120. Tidak butuh waktu lama bagi semua orang untuk mengetahui bahwa Huan telah mulai mengajar. Banyak binatang ingin mengirim anak-anak mereka untuk belajar darinya. Bahkan binatang buas dari suku bulu pun datang ke rumahnya. Siapapun yang datang, mereka harus lulus tes masuk dan membayar poin pekerjaan untuk memenuhi syarat. Untuk mendapatkan poin kerja, semua hewan berpartisipasi aktif dalam pekerjaan. Dengan tenaga kerja yang lebih banyak dari sebelumnya, Suang Yun meminta seseorang memperluas pertanian sayur mayur dan hutan buah-buahan hingga belasan hektar lebih. Pasar yang diadakan setiap 10 hari sekali ini masih berlangsung seperti biasa. Biasanya Suang Yun, Baidi, dan Sang Ye akan bergantian menjaga kios. Atas permintaan Huan,
Selain tanaman obat dan kristal, mereka juga menerima benih baru sebagai pembayaran sekarang. Huan tidak takut benih yang diperolehnya tidak berguna. Namun, dia punya resep dasar di tangannya. Banyak resep membutuhkan biji yang aneh. Mungkin, dia bisa menggunakannya lagi di antara benih yang didapatnya. Selalu baik untuk bersiap. Hari ini giliran Suang Yun yang pergi ke pasar untuk menjual sayuran. Dia baru kembali setelah hari gelap. Huan menuangkan semangkuk air untuknya dan menyeka keringat di sekujur tubuhnya. Dia merasa jauh lebih baik dan mengulurkan tangan untuk memeluk Huan. Aku tidak melihatmu selama sehari. Apakah kamu merindukanku? Dia perlahan mendorong kepalanya ke samping dan menjawab dengan dingin, tidak. Tapi aku merindukanmu. Setelah itu, dia memeluknya dan menggigitnya dalam waktu lama. Hanya ketika kulitnya membengkak, dia dengan enggan melepaskannya. Dia berkata dengan frustrasi, mengapa hari belum gelap? Saat hari sudah gelap, dia bisa menggendong perempuan kecil itu ke tempat tidur. Huan tidak tahu apakah dia harus bahagia karena pria ini tahu harus menunggu sampai gelap untuk tidur. Saat itu, Bai Di masuk. Dia melirik ke arah Suang Yun. Bagaimana kabarmu hari ini? Tidak bagus. Ada kekacauan di luar sana akhir-akhir ini. Semua orang berlari untuk menyelamatkan diri. Semakin sedikit pelanggan yang datang untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Apa yang terjadi? Sejak Meng Li meninggalkan suku Sungai Hitam bersama beberapa dari mereka, suku Sungai Hitam telah sepenuhnya diperintah oleh Bu Jin. Baru-baru ini, dia menyerang suku-suku kecil di sekitarnya seperti orang gila. Mereka unggul dalam jumlah. Suku-suku kecil bukan tandingannya dan dipukuli hingga babak belur. Hewan-hewan yang beruntung berhasil lolos. Hewan malang ditangkap dan dibawa kembali ke suku Sungai Hitam. Mereka menjadi budak dan berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Budak biasanya hanya muncul di kota-kota binatang. Suku-suku biasa jarang memiliki budak. Jika terjadi perang, pihak yang kalah akan melarikan diri atau terbunuh seluruhnya. Hanya sedikit orang yang akan meninggalkan tawanan perang sebanyak suku Sungai Hitam. Bai Di berpikir sejenak. Bahkan jika suku Sungai Hitam membutuhkan budak untuk bekerja, mereka tidak membutuhkan budak sebanyak itu. Dibutuhkan banyak makanan dan usaha untuk membesarkan mereka. Pasti ada hal lain di balik ini. Sang Ye masuk. Apa yang telah terjadi? Suang Yun mengulangi apa yang baru saja dia katakan. Sang Ye mengerutkan kening, mata hitamnya berkedip dingin. Sebaiknya kamu mengirim seseorang untuk mengawasi suku Sungai Hitam dan melihat bagaimana mereka menangani budak-budak itu. Bai Di memberinya tatapan penuh arti. Sepertinya kamu mengetahui sesuatu. Ketika saya berada di kuil bulan gelap, saya kadang-kadang melihat budak dikirim ke sana. Orang-orang mengatakan kepada saya bahwa para budak berada di hukuman mati dan mereka pantas mati. Namun kemudian, saya mengetahui bahwa semua budak adalah tawanan perang. Suang Yun bertanya, kamu curiga suku Sungai Hitam meninggalkan begitu banyak tawanan perang untuk dikirim ke kuil? Itu suatu kemungkinan. Huan mau tidak mau menyela dan bertanya, mengapa kuil membutuhkan begitu banyak budak? Saat dia menghadapinya, tatapan Sang Ye melembut. Saat kuil menggunakan mantra penyembuhan, mereka perlu menyerap vitalitas makhluk lain, biasanya hewan dan tumbuhan. Namun jika lukanya sangat serius dan vitalitas hewan dan tumbuhan tidak cukup, mereka akan menyerap vitalitas dari tubuh korban yang masih hidup. Budak itu setara dengan pengorbanan untuk mantra penyembuhan. Huan sangat ketakutan. Itu terlalu kejam. Di mata kuil, budak adalah makhluk rendahan seperti hewan dan tumbuhan. Tidak masalah apakah mereka hidup atau mati. Melihat wajah Huan sedikit pucat, Sang Ye segera memeluknya. Aku minta maaf karena membuatmu takut. Aku seharusnya tidak memberitahumu hal ini. Dia menggelengkan kepalanya perlahan. Saya tidak takut. Saya hanya merasa sedikit tidak nyaman. Sang Ye memeluk perempuan lembut itu dan menyesalinya. Dia seharusnya tidak menceritakan hal-hal kejam dan kotor seperti itu padanya di masa depan. Bai Di mengelus kepala Huan. Apakah kamu ingin beristirahat di rumah? Huan menggelengkan kepalanya. Aku akan baik-baik saja. Jangan memaksakan dirimu. Saya tidak mencoba untuk menjadi berani. Aku ingin menghadapi ini bersamamu. Suaranya lembut, tapi nadanya tegas.
Saya mendukung keputusan Anda, tetapi Anda tidak bisa menyembunyikannya dari saya. Saya tahu Anda ingin melindungi saya, dan saya ingin melindungi Anda. Kami berdua merasakan hal yang sama. Bai Di tersenyum lembut. Baiklah, kita akan menghadapinya bersama-sama. Keesokan paginya, sebelum Suang Yun dapat mengirim seseorang ke suku Sungai Hitam untuk meminta informasi, dia mendengar seseorang berkata bahwa binatang kelinci itu berada di kaki gunung. Mereka ingin bertemu dengan Patriark Suang Yun. Suang Yun tersenyum dan berkata, Huan, berikan aku salinan gulungan kontrakmu yang lain. Huan dengan santai menukar sebuah gulungan dan menyerahkannya padanya. Mengapa kamu menginginkan sebuah gulungan? Apakah ada orang lain yang datang untuk berdagang dengan Anda? Itu benar. Kami akan memiliki orang-orang baru di suku kami. Suang Yun turun gunung dengan membawa gulungan itu. Pemimpin kawanan kelinci itu adalah Dong Ya. Matanya merah, wajah dan lengannya penuh luka. Dia sedang memegang tangan seekor kelinci betina yang masih sangat muda, dan di belakangnya ada lebih dari 40 kelinci yang kelelahan. Melihat mereka seperti ini, Suang Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Apa yang terjadi padamu? Suara Dong Ya sangat serak dan nadanya sangat berat. Suku kami diserang oleh suku Sungai Hitam. Ayahku meninggal saat melindungi suku kami, dan saudara-saudara kami ditangkap. Kami beruntung bisa melarikan diri tetapi kami dikejar oleh suku Sungai Hitam. Kami tidak punya tujuan, jadi kami hanya bisa sampai di gunung batu tersebut. Kami mohon Anda menerima kami. Mendengar ini, Dong Ya mengertakkan gigi. Mata merahnya dipenuhi rasa sakit dan perlawanan. Jika dia tidak menjaga saudara perempuannya dan para penyintas yang beruntung ini, dia pasti sudah lama bergegas ke suku Sungai Hitam untuk membalas dendam. Suang Yun sedikit mengernyit. Mengapa kamu berpikir untuk datang kepada kami? Di hutan ini, selain suku Sungai Hitam, suku Serigala Batumu adalah yang terkuat. Selama kami mendapat perlindungan Anda, suku Sungai Hitam seharusnya tidak berani memburu kami lagi. Selain itu, saya dengar Anda menangkap beberapa binatang buas dari suku kuda liar. Karena Anda dapat membantu mereka, saya yakin Anda tidak akan meninggalkan kami sendirian. Bagaimanapun, kita berteman, kan? Dong Ya menatapnya dengan gugup, matanya dipenuhi antisipasi dan keinginan yang kuat. Suang Yun berkata, tahukah kamu mengapa hewan kuda liar dapat bertahan hidup? Mengapa? Karena mereka menjual jiwa mereka kepadaku.